Semua tahapannya akan saya kupas tuntas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona kicau Tulungagung. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pentingnya keseimbangan makanan untuk murai itu agar bisa maksimal di gantangan, mempunyai tenaga, bisa mengeluarkan materi dengan lebih mudah. Dan di sini juga saya menanggapi satu komentar ya yang berkaitan dengan masalah ini. Dari Takanome, Om izin bertanya, kalau tadinya murai EF 25 sehari non 4, kalau mau set power di 0 atau dikasih 55 pagi siang dulu. Murai saya loyo gak ada birahi tarung Om di gantangan, minta solusinya. Nah, sudah sering saya bahas ya, ketika burung itu yang over EF ya, burung over EF itu pasti lama kelamaan nanti dia akan loyo teman-teman. Jadi inginnya di jor EF, dikasih EF banyak untuk mendongkrak birahinya, untuk mendongkrak emosinya. Tetapi kalau terlalu lama, terlalu over, dia nanti akan tidak punya tenaga teman-teman. Itu sudah saya bahas di banyak video saya ya. Jangan terlalu over saat memberi EF. Makanya ketika jor EF itu saya sering sekali menghimbau pada teman-teman untuk membatasi waktunya. Nah, ini terjadi teman-teman. Banyak sekali di komenan itu burung murai yang terlanjur banyak di jor EF, terus akhirnya tidak mau makan fur. Yang efeknya nanti dia malah tidak punya tenaga. Biasanya di atas itu cuma diem, asal bunyi saja. Terkadang masih bisa ada materinya, tetapi dia itu seperti burung lemes teman-teman, tidak ada ekspresi narung. Dan cara mengatasinya ya, ini tadi kan bertanya bagaimana cara mengatasi burung yang seperti itu Om. Kan teman kita tadi lihat video saya yang membahas tentang over EF akan menyebabkan burung itu lemes. Nah, ini cara mengatasinya bagaimana Om? Dia bertanya seperti itu. Nah, cara mengatasinya adalah kita harus memaksa burung itu makan fur dulu. Nah, kita bagaimanapun caranya, kita harus melatih burung itu makan fur dulu. Dan usahakan setelah dia mulai makan fur ya, kita 0 EF, sama sekali tidak memakai EF ya. Itu jangan takut teman-teman, itu kalau burungnya itu nantinya akan mati atau gimana ya. 0 EF itu tidak menyebabkan mati teman-teman. Kenapa? Masih banyak sekali teman-teman itu yang bingung kalau di 0 EF nantinya seperti apa, nantinya bagaimana, kan banyak teman-teman bertanya seperti itu. Dan saya menghimbau pada teman-teman, burung itu kalau cuma makan EF saja, tidak memakan fur ya, lambat laun nanti lama-lama nanti pasti akan mengalami seperti itu teman-teman. Dia tidak akan punya tenaga karena asupan nutrisi di tubuhnya itu yang dimakan tiap hari cuma lemak, protein, tidak ada seratnya, tidak ada karbonya, dia jadi tidak akan ada powernya teman-teman. Mungkin untuk pertama ya kita jor itu mungkin dia burung ada reaksi di tubuhnya, dia akan faktornya nambah,
terus birahinya naik, emosinya naik, itu awal-awal, tahap awal. Nanti lama-kelamaan burung tidak akan narung teman-teman. Lama-lama akan berkurang vektornya. Karena bagaimana mau vektor? Karena kalau di tubuhnya tenaganya itu kurang, ya pasti akan menurun tingkat vektornya. Mungkin ketika di dalam kerodong itu sebelum ada lawan, itu mungkin dia bongkar-bongkar materi. Ketika dinaikkan, nah baru biasanya di awal dia keluarkan materi dulu. Mungkin 1 menit, setelah itu sudah habis tenaganya. Nah, seperti itu efeknya. Terus menyambung cara mengatasinya ya. Setelah kita 0 EF, pastikan burung itu benar-benar lahap makan furnya. Kita deteksi dari kotoran, teman-teman. Kotorannya itu harus sampai benar-benar kotoran fur yang besar-besar. Jangan tergesa-gesa langsung setting, teman-teman ya. Ini karena fungsinya ini agar burung itu hilang kekebalannya dengan EF. Karena burung itu kalau terbiasa di set tinggi, lama-lama dia akan kebal, teman-teman. Jadi kalau biasanya di setting tinggi-tinggi, dikasih kroto, dikasih hongkong, lama-lama dia akan kebal. Jadi di setting tinggi tidak ngaruh. Pernahkah teman-teman itu mengalami ya, burungnya di setting mau pakai EF apapun nggak ada perubahan ketika di atas gantangan. Contohnya seperti ini. Ketika kita naikkan EF H-3 atau H-4 atau H-2, ternyata setelah kita naikkan sampai ke tingkatan yang tinggi EF-nya, ternyata burung di atas gantangan tetap saja tidak mau nampil. Nah, itu burung sudah mengalami kebal akan EF. Jadi fungsi dari 0 EF itu kita menghilangkan kekebalannya. Jadi jangan terburu-buru di setting dulu. Kita tidak membatasi 0 EF itu sampai beberapa hari. Saya tidak membatasi, saya tidak menganjurkan harus 7 hari, 10 hari, itu tidak. Itu tergantung keberanian teman-teman atau kesabaran teman-teman. Jadi biasanya orang itu tidak sabar karena karena ingin cepat setting burungnya agar bisa digantang lagi. Nah, kalau saya ya, itu lebih baik saya 0, saya lebih sabar lagi agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal daripada saya tergesa-gesa untuk settingnya. Agar burung itu benar-benar hilang kebalnya dengan EF, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Menurut insting teman-teman sajalah. Karena merawat burung ini, insting itu sangat penting, teman-teman ya. Insting kita merawat burung, chemistry kita dengan burungnya itu sangat-sangat penting. Jadi begini, teman-teman, kita 0 selama ya sekitar 2 minggu lah. Nanti dia benar-benar makan, ukurannya itu dia benar-benar lahap makan furnya, dan ditandai dengan kotorannya itu kotoran fur yang besar-besar. Nah, setelah itu teman-teman ya, kita mulai setting dari tengah-tengah saja. Maksudnya tengah-tengah ini saya kalau menurut saya setting di bawah 5, 4, 3, 2, 1 itu setting rendah. Setting sedang itu 5, 6, 7 itu setting sedang. Nah, untuk yang setting tinggi ya,
setting tinggi itu 9, 10, 11 ke atas itu setting tinggi. Kalau 5, 6, 7, 8 itu sedang. 8 itu sudah agak tinggi ya. Pokoknya yang sedang itu 5, 6, 7. Nah, kita awali dari tengah-tengah dulu teman-teman. Maksudnya setting dari tengah dulu itu begini. Kita seumpama ambil dari 6 ya. Kita setting dari 6. Nah, nanti kita saat tes, pertama kali burung dites, nanti kita mudah untuk membacanya, burung ini butuh naik atau butuh turun. Nah, fungsinya seperti itu. Kita coba dari 66. Nah, setelah seminggu kita coba di gantangan. Bagaimana nanti reaksi dia di gantangan. Sudah bagus atau belum? Kurang kenceng atau tidak? Nah, setelah itu kita tentukan langkahnya. Perlu naik atau perlu turun. Nah, terus untuk pola rawatannya, untuk mandinya, untuk jemurnya, itu bagaimana? Nah, di sini saya menganjurkan ya, pola searah ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai set power, bisa pakai set power. Kalau teman-teman inginnya embun jemur, ya pakai embun jemur. Asalkan searah. Jadi kalau set power terus. Kalau embun jemur terus. Jadi kita mengotak-atik ini di EF-nya dulu. Nanti setelah EF nanti ketemu yang burung lumayan bagus nampilnya, itu nanti kita baru kalau mau ingin merubah untuk pola rawatannya ya, itu bisa kita rubah, kita bisa otak-atik. Kalau saya biasanya dengan searah saya set power dulu. Tapi sebenarnya pakai rawatan biasa juga bisa, tetapi saya lebih mudahnya untuk mencari settingannya kalau saya itu pakai set power. Jadi searah dulu. Untuk mandinya sendiri jangan sering dimandikan dulu teman-teman ya. Seminggu 1 kali. Jadi jangan setiap hari dimandikan, jangan 2 hari dimandikan. Nah, fungsinya kita itu membangkitkan faktornya. Kita itu mencari birahi tarungnya. Jadi jangan sering dimandikan. Nanti kalau sering dimandikan, faktornya atau birahi tarungnya tidak akan segera naik teman-teman. Jadi untuk burung-burung bahan atau burung-burung yang saat mencari settingan burung, kalau bisa jangan sering dimandikan ya teman-teman. Nanti tidak akan segera ketemu faktornya. Itu kalau himbauan saya, kalau menurut saya jangan paling cepat itu memandikan burung yang bahan itu seminggu sekali. Itu kalau saya ya. Soalnya ada burung biasanya saya yang kalau setting burung ya ada yang birahi tarungnya itu sangat sulit muncul ya. Itu terkadang 2 minggu, 3 minggu tidak saya mandikan sama sekali. Itu tidak apa-apa. Jadi untuk mandi itu kalau menurut saya, kalau burung masih bahan memang harus seperti itu, harus jarang mandi agar faktornya muncul. Nah, kita teruskan lagi ya setelah tadi di 0 EF 2 minggu atau 3 minggu untuk menghilangkan kekebalan EF-nya. Setelah itu kita setting dari tengah-tengah ya, selama 1 minggu atau 2 minggu. Itu terserah teman-teman dalam melihat kesiapan burung. Jadi tidak ada ketentuan harus 2 minggu, harus seminggu, itu tidak ada. Itu
insting teman-teman juga. Jadi setelah 0 EF, setelah itu dicoba disetting, kita lihat kondisi burung, kita lihat kesiapan burung. Itu feeling kita bagaimana ketika burung itu dikeluarkan, itu dia semakin kencang atau masih kendor-kendor saja, masih banyak ngembangin bulu atau gimana. Terus biasanya ya, kalau burung mulai ada birahi itu nanti tanda-tandanya burung akan ngembang bulu. Ketika di dalam kerodong, ketika kita buka kerodong mau kasih makan, terkadang burung itu akan ngembang bulu. Nah, seperti ini, kadang ngelowo dengan kita ketika kita mau beri makan ya. Kadang matuk-matuk tangan kita. Itu jangan grogi, jangan khawatir, jangan gugup, jangan terburu-buru untuk memandikan, jangan terburu-buru untuk menurunkan EF-nya. Itu wajar, itu lumrah, karena burung itu sudah burung ternakan, jadi burung itu jinak. Kalau dia ada birahi, dia akan semakin jinak dengan kita, dengan ekspresi ngelowo dengan kita, dengan ekspresi ngembang bulu dengan kita. Ada yang ekornya sampai jengat seperti ini ya, itu seperti burung setelah kawin, itu juga ada. Itu teman-teman dalam proses setting burung itu jangan takut ya, biarkan saja, kita tetap setting. Setelah itu kita coba. Nah, setelah dicoba ini, bagaimana nanti ketika di atas gantangan ya. Biasanya prosesnya seperti ini teman-teman. Ketika di rumah itu tidak gacor, itu tidak masalah teman-teman. Ada burung itu kalau dia sudah nyaman dengan tempatnya, burung itu sudah nyaman dengan tempatnya, sudah mulai stabil birahinya, dia tidak terlalu gacor. Itu banyak seperti itu. Dan di rumah saya pun juga banyak seperti itu, tidak gacor di rumah karena dia sudah mulai stabil birahinya dan mulai nyaman di rumahnya. Nah, untuk kasus seperti ini ya, biasanya walaupun tidak gacor di rumah, ketika kita bawa ke gantangan, dia akan langsung gemprong-gemprong. Kalau tidak begitu, kita buka sedikit, dia langsung on, langsung gemprong-gemprong. Nah, jadi ukuran saat membawa ke gantangan itu bukan kegacoran di rumah teman-teman ya. Ketika di rumah kok nggak gacor, kita nggak berani bawa ke gantangan, itu keliru. Kita itu lihat ketika seumpama burung kita taruh di ruang tamu ya, di situ tidak gacor. Nah, ketika kita jemur atau kita keluarkan untuk dimandikan, dia itu tiba-tiba gacor, dia on, sering keluarkan materi. Nah, itu tanda-tanda dia mulai ada vektornya, birahi tarungnya mulai terbentuk. Nah, itu bisa kita bawa jalan-jalan ke gantangan. Kalau menurut teman-teman burung itu sudah kondisi. Nah, seumpama sudah dibawa ke gantangan ya, burung sudah on, kita daftarkan, kita naikkan. Bagaimana reaksi pertama ketika dia di gantangan? Nah, kalau sudah mau narung, bagus. Nanti untuk settingan berikutnya, naik atau turun, itu tergantung pengamatan kita saat di gantangan. Jadi tidak ada ukuran setelah diberi EF sedang, itu tidak ada ukuran harus naik atau harus turun. Itu pengamatan teman-teman masing-masing. EF-nya perlu naik atau perlu turun, itu menurut pengamatan teman-teman masing-masing. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Mungkin agak panjang videonya karena teman-teman agar lebih memahami ya. Jadi saya tidak buat konten hanya separuh-separuh. Jadi mohon maaf kalau agak panjang agar teman-teman bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.